Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sosulafa dari Universitas Asyari dari Prodi Akuntansi semester 3. Sini saya akan menjelaskan tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi atau data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson, uji statistik Q, Box-Pierce, dan Ljung-Box, serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Darwin-Watson, metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Darwin-Watson atau uji DW dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika D atau Darwin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4DL, maka H0 ditolak, yang berarti dapat autokorelasi. Jika Darwin-Watson terletak pada DU dan 4DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4DU dan 4DL yang tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika ditemukan adanya jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. 2. Tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. 3. Memanipulasi data. 4. Menggunakan data yang tidak empiris. Uji Rantes. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes, jika nilai asymptotic lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi, dan sebaliknya. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas. Data teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Ini dia solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glaser, seringkali terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini adalah cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. 1. Melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, log10, lag, dan lain-lain. Melakukan outlier terhadap data ekstrim, atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Sini saya sudah ada datanya. Kita akan melakukan pengujian Darwin-Watson. Di sini ada X1, X2, dan Y. Kita regression linear. Nah, dependent itu kita masukkan yang Y. X1, X2 kita masukkan di independent. Statistik kita model fit dan collinearity diagnosis Darwin-Watson. Kita klik continue, kita save, kita checklist and standardize.
Lalu kita klik continue. Ini kita klik OK. Nah, kita lihat yang model summary. Nih, model summary. Nah, yang R itu 0,811, R square 0,659, adjusted R square 0,0583, standard error of the estimate-nya itu 205,13185, Darwin-Watsonnya itu 1,072. Nah, di sini kita masih dapat 1,072 untuk T hitungnya. Nah, di sini kita akan buka tabel D-nya. Kita cari. Di sini ada variabelnya, ada 2 ya. Nah, kita lihat N-nya itu, datanya itu ada 12. Nih, ini untuk data. Kalau kita lihat 12, nih 2 DL dan DU-nya. Nih. DL-nya itu 0,8122, DU-nya itu 1,5794. Yang berarti kita bisa ngambil kesimpulan, maka sebentar ya. Nih, tadi itu DW-nya lebih besar. DW-nya itu lebih besar daripada tabelnya. Nih. T hitung D-nya D-nya itu lebih besar daripada 0,8122 atau DL-nya. Nah, untuk DU-nya itu lebih kecil daripada daripada 4 strip DU-nya. Maka di sini kita tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, jika kayak gini kita akan menggunakan uji rantes. Sini kita klik analyze, non parametric test, legacy dialog, kita klik run. Kita masukin Anda Stardust, kita klik OK. Lalu kita buka npar testnya, outputnya. Kita buka PPT-nya lagi, yang rantes. Di sini kita lihat hasil dari SIG2TILE-nya itu 0,762, yang berarti lebih besar daripada 0,05. Maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, habis itu kita di sini kita bukan
rantes doang ya, uji rantes doang, masih banyak. Itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.